Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Yuk kita bahas lagi film-film yang ramai dan agak membosankan. Soalnya nggak begitu banyak yang menarik sih, kecuali perhororan dan film-film jualan air mata keluarga. Dan setelah cermin aneh di Last Rites, ya The Conjuring maksudnya, premis cermin terkutuk merambah ke genre horor lokal. Dan di tangan seorang Mbak Im Wong, apakah akan lebih baik daripada The Conjuring? Yuk kita bahas. Film horor Indonesia biasanya main aman di jump scare atau santet, tapi Sukma datang dengan sesuatu yang lebih niat. Ceritanya berpusat sama si Arini, yang diperankan Luna Maya yang pindah ke rumah tua dan nemuin cermin kuno penuh dengan misteri. Dari situ terbukalah rahasia tentang ritual pertukaran tubuh, darah, obsesi manusia untuk awet muda, ya begitulah. Semua dirajut lewat karakter Bu Sri yang diperankan Christine Hakim yang jadi dalang dari kengerian yang terjadi. Durasi sekitar 108 menit kalau nggak salah, dan ini pelan banget. Ritmenya super lambat. Ada detail kecil yang pelan-pelan nyambung satu misteri ke misteri lain. Horornya bukan soal penampakan berisik atau pocong lompat atau kunti apalah gitu. Enggak, horornya bukan soal penampakan seperti itu, tapi lebih ketegangan psikologis. Yes, kayaknya horor Indonesia mulai tertarik untuk lebih sering menggarap psychological horror ya. Seperti film Sukma ini, karena pendekatan horornya memang agak berbeda. Jadi jangan berharap kalian bisa teriak-teriak setiap beberapa menit lah gitu, karena fokus film ini emang ke atmosfer dan drama mistisnya. Yang bikin Sukma cukup berbeda adalah keberanian menyentuh isu sosial, obsesi manusia sama kecantikan, umur yang panjang, amin. Metafora nenek-nenek yang rela ngelakuin apa aja demi kelihatan muda dibungkus dengan elemen ritual, darah, dan juga transfer jiwa. Nggak tahu itu pakai Bluetooth atau infrared. NFC kali. Dan ide ini sebenarnya seger banget buat ukuran horor lokal, karena nggak cuma jual kaget, tapi juga ngajak penontonnya untuk mikir. Sayangnya, beberapa clue terlalu gampang ditebak, terutama buat penonton yang udah sering banget nonton film horor psikologis luar negeri. Plot twistnya disturbing tapi kurang ngefek karena jalannya lumayan bisa ditebak. Jadi meskipun konsepnya bagus, kadang feel wah itu hilang karena misterinya keburu kebaca penonton. Satu hal yang harus diakui adalah Sukma jadi bukti kalau seorang Mbak Im Wong udah nggak sekedar main-main bikin horor. Dibanding Lembayung kemarin yang sempat dihujat, ya tergantung kau melihat film tersebut seperti apa. Tapi jelas kali ini dia naik level. Arahan penyutradaranya lebih sabar, lebih percaya diri, dan lebih fokus untuk ngebangun atmosfer horor itu. Gak ada lagi sound effect yang sengaja dibesarin cuma buat bikin penonton kaget loncat dari kursi penonton. Nggak begitu. Di sini tensinya dibentuk pelan-pelan lewat moodnya, setnya, permainan visualnya, seperti itulah. Walaupun emang masih ada kelemahan, ya kayak transisi antar adegan yang kadang kasar, atau pacing pertengahan yang bikin ngantuk penontonnya. At least kelihatan lah ada niat buat nunjukin loncatan kualitas dari seorang Mbak Im Wong sebagai sutradara film horor. Nah di sisi lain, naskah Ratih Kumala kasih warna yang lebih berlapis. Detail kecil kayak buku, mantra, simbol gerhana, sampai referensi soal tubuh dan darah bikin ceritanya terasa jauh lebih kaya. Masalahnya, plot yang bercabang yang begitu banyak itu, kayak semua pengen dimasukin sampai filmnya kerasa agak sesak. Untungnya, scoringnya nggak lebay. Musiknya pas buat ngejaga tensi tanpa jadi gangguan. Walaupun kalau diperhatikan lagi, kalian juga akan bilang ini film jauh dari kata sempurna. Tapi juga bukan film horor yang jelek. Apalagi kalau kau bilang ini film kayak horor template ala sinetron. Nggak, ini film serius kok. Christine Hakim jadi magnet utama dengan aura misteriusnya. Luna Maya dengan porsi paling emosional sebagai istri sekaligus ibu yang rapuh tapi harus kuat. Ya, Luna Maya akhirnya balik lagi meranin sebuah karakter yang bagus di sebuah film horor yang bagus juga. Ya, jangan terpaksa atau salah pilih film lagi.
Feni Nuril, Oka Antara, ya lebih ke pendukung doang di sini, tapi tetap ngasih energi yang pas buat ngimbangin drama keluarganya. Chemistry antara pemain juga cukup meyakinkan, bikin hubungan keluarga di film ini berasa naturalnya. Ada juga momen komedi tipis lah yang bikin penonton bisa ya ambil napas lah di tengah ketegangan filmnya. And surprisingly, itu cukup bekerja baik. Jadi, film ini nggak jatuh ke monoton full tegang dari awal sampai akhir. Meskipun begitu ya, beberapa karakter sebenarnya sangat bisa digali lebih dalam lagi lah supaya bobot emosinya jauh lebih kuat. Kalau mau jujur nih ya, Sukma tuh lebih terasa kayak horor yang punya ambisi gede tapi belum dieksekusi sampai matang. Dari sisi visual, rumah tua, cermin antik, ya udah kelihatan keren banget buat jadi pusat misteri. Sinematografinya cukup niat, mainin cahaya dan bayangannya buat bikin suasana nggak nyaman. Tapi gitu masuk ke detail teknis kayak CGI lah, ya kelihatan ada beberapa bagian yang masih sangat kasar. Efek darah, transisi ritual agak bikin ngakak sendiri sih, karena emang tidak sebegitu halusnya. Masih ya mungkin boleh lah di percobaan berikutnya, di film berikutnya ya. Dan pas lagi masuk ke babak akhir, film ini agak kelamaan muter di tensi yang udah dibangun. Dan jadinya apa? Ya klimaksnya malah lebih terasa capek loh. Tapi dibalik semua itu, keberanian film Sukma ini buat keluar dari pola horor Indonesia yang biasanya cuma ngandelin ya setan-setan yang pada umumnya lah, itu patut diapresiasi. Film ini coba ngasih ruang buat apa ya, obsesi manusia yang pengen abadi, tentang harga yang harus dibayar demi sebuah kecantikan. Ya iyalah, kalau kamu mau cantik selain skincare apalagi air wudhu. Dan segala hal tadi dikemas dengan cukup niat dan tidak setengah matang sama sekali. Film Sukma udah berani ambil jalur yang berbeda, dan justru pilihan ini bikin filmnya punya potensi jadi fondasi horor Indonesia yang lebih serius dan berkelas lah ke depannya. Worth it atau enggak? Sukma bukan horor yang bikin lo teriak-teriak ketakutan, tapi lebih ke pengalaman horor yang ngerasapin misteri, simbol yang ada di dalamnya, atau mungkin obsesi manusia seperti premisnya. Kalau kau sabar sama pacing yang sangat lambat ini, ya film ini masih bisa bikin tegang sekaligus mikir. Tapi kalau kau tipe penonton film horor kebanyakan yang suka jumpscare non-stop lah, udahlah, skip aja nonton film ini. Bukan karena Luna Mayanya, karena emang kau nggak cocok nonton film seperti ini. Film Sukma adalah sebuah karya horor psikologis dengan sentuhan sosial. Film ini lumayan berhasil meski belum sempurna. Jadi silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang kusampaikan. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film Sukma ini. Dan subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, halo people. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau kalian tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.